Selanjutnya kita akan belajar untuk melakukan kesimpulan pada sejumlah ini ya, pada kelompok nilai yang memuat nilai-nilai nol gitu ya. Dan kemudian kita akan menginterpretasikan hasilnya gitu. Nah, jadi perhatikan teman-teman bahwa di sini saya punya sebuah tabel yang namanya tabel percobaan gitu. Bisa lihat bahwa di sini ada field-nya, ada subjek, tes, dan skor gitu. Nanti teman-teman bisa buat tabelnya seperti yang terlihat di layar ya. Nah, jadi untuk isi datanya juga bisa lihat bahwa di sini ada subjeknya. Nanti di sini saya akan melakukan klausa group by. Saya akan menata baris-barisnya berdasarkan subjek. Saya akan jumlahkan berapa total baris datanya, kemudian berapa jumlah skornya, rata-rata skornya, kemudian bukan jumlah, kayak nilai tertingginya, kemudian nilai terendahnya gitu. Nah, kebanyakan fungsi agregat ini mengabaikan nilai-nilai nol gitu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana ininya ya, maksudnya bagaimana kita nanti menginterpretasikan hasilnya. Nanti kita akan gunakan klausa group by gitu. Nah, oke, langsung saja tanpa basa-basi, sistem clear dulu ya teman-teman. Kita buat seperti ini ya, select, kemudian subject, kemudian di sini kita akan melakukan count ekspresi skor ya, kita akan berdasarkan skor as n misalnya di sini, kemudian sum count sum skor as ini ya, as total, kemudian APG skor di sini as nilai rata-rata maksudnya ya, kemudian min skor as nilai terendah ya, kemudian max skor as tertinggi ya, kemudian prompt percobaan. Di sini kita grup berdasarkan subjek, group by subject. Oke, perhatikan di sini bahwa bentar ya. Oke, perhatikan ya hasil ininya. Oke, perhatikan. Teman-teman bisa melihat sendiri bahwa di sini Randi n totalnya adalah 2 gitu ya. Rudi n totalnya 3. Dan perhatikan bahwa sebenarnya ada yang salah gitu. Ada yang salahnya di bagian counting datanya. Berarti ada nilai 0 yang sudah diabaikan. Nah, di sini terlihat bahwa count si Randi ini ada 2, count si Rudi ada 3. Padahal kan sebenarnya masing-masing data harusnya countingnya ada 4. Nah, berarti ini fungsi agregatnya dia itu fungsi si count baik si group by countingnya itu dia mengabaikan nilai 0 gitu ya. Nah, saya contohkan lagi misalnya query yang masih sama cuma beda sedikit. Saya akan menyeleksi nilainya berdasarkan 0 gitu ya. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa ada nilai 0 yang diabaikan oleh fungsi agregatnya. Itu di sini lihat countingnya juga cuma 2, si Rudi cuma 3. Padahal kan masing-masing datanya itu ada 4 data. Nah, saya contohkan lagi gitu. Misalnya di sini select subject, kemudian ini masih sama query cuma beda sedikit. Saya cuma akan menyeleksinya berdasarkan nilai 0 gitu ya. Jadi kan kita ingin menginterpretasikan hasilnya gitu ya. Tapi ini masih apa sih? Masih kayak jelas, masih ada beberapa sebagian lagi yang akan saya jelaskan. Bukan masih belum to the point ya gitu ya. Select subject, count, kemudian di sini ada score. Kita tulis lagi sama seperti di atas, as n. Kemudian di sini sum skor as
total di sini. Kemudian di sini APG skor as rata. Artinya harus sama sih, cuma kemudian min skor ini ya as terendah. Kemudian max skor as tertinggi. Kemudian prom sorry ada koma ya, aduh harus diulang lagi. Kita sistem clear dulu ya teman-teman. Oke, select oke, kita ulang lagi perintah yang tadi as tinggi. Kemudian prom ininya prom ini ya, prom apa, percobaan. Kemudian di sini kita gunakan karena kan kita mau menyeleksi query-nya hampir sama seperti sebelumnya, cuma kita seleksi, kita filter berdasarkan data 0 gitu. Where ini ya, where score is null, group by subject. Nah, oke. Kita bisa lihat bahwa hasilnya seperti ini ya. Kalau misalnya saya seleksi berdasarkan nilai nolnya gitu, n-nya juga 0, totalnya juga 0, di sini ratanya juga apa 0 ya gitu. Nah, selanjutnya apa ya, misalnya teman-teman ingin tidak ingin tidak ingin fungsinya menghasilkan 0 gitu ya, teman-teman bisa gunakan if 0 gitu. Ini belum ke inti permasalahannya ya, oke. Jadi kan saya jelaskan dulu data 0-nya, nanti ada conclusion-nya gitu di akhir. Select subject, count, kemudian di sini score as n misalnya, sum score as total, APG total score as oke, maaf. Bisa saja benar. Oke. Misalnya untuk APG-nya tadi kan saya bilang supaya misalnya teman-teman misalnya tidak ingin menghasilkan fungsi 0 di keluaran query-nya, teman-teman bisa menggunakan if 0. Jadi if 0, kemudian di sini misalnya AVG score, kemudian kita buat nilai defaultnya supaya tidak 0 gitu. Kalau supaya tidak 0 berarti bisa saja ditulisnya seperti ini, koma seperti ini. Oke. Jadi kalau misalnya nilainya tidak ada, maka akan ada keterangan 0 gitu. Atau bisa saja pakai keterangan teks, bisa saja seperti itu. As rata. Kemudian if 0 bisa seperti ini, ditulisnya juga score seperti ini. Kemudian pakai string misalnya, tidak diketahui misalnya. Oke, maaf, sorry pakai spasi. As terendah, if no max score. Jadi kita interpretasikan nilainya dari nilai nolnya gitu ya. As tertinggi, kemudian prom percobaan. Oke, benar, prom percobaan. Kita grup, kita where dulu ya, where score is null ya. Kalau bukan data yang tidak null berarti is not null. Kalau data yang null is null, itu sebenarnya udah dijelaskan pada ini ya, pada tutorial sebelum-sebelumnya tentang data null gitu. Kemudian kita grup, kita tata barisnya, group by subject. Oke. Di
sini kalau misalnya teman-teman ingin supaya tidak mengembalikan nilai nol, tinggal menggunakan fungsi if null ya. Nah, sebenarnya gini ya teman-teman. Oke. Sebenarnya untuk fungsi count sendiri, count itu berbeda, itu bisa memperlakukan datanya berbeda gitu ya. Memperlakukan untuk fungsi count sebenarnya itu berbeda, cara memperlakukan nilai nol itu berbeda. Jadi fungsi count dengan bintang, count kemudian ekspresi, count nama kolon, kayak di contoh di video ada count kemudian kurung buka skor, itu ekspresi yang saya maksud. Dia itu dia itu kayak hanya menghitung nilai-nilai yang ini ya, hanya nilai-nilai yang tidak nol. Jadi hanya nilai-nilai yang ini ya, nilai-nilai yang bukan nol gitu. Nah, sedangkan count dengan bintang itu dia akan tidak akan menghitung gitu ya, akan menghitung banyaknya baris gitu tanpa memandang apakah itu nol, datanya nol atau bukan. Jadi count dengan ekspresi kemudian count dengan bintang, dia itu beda itu hasilnya. Saya contohkan gitu ya. Jadi ini nanti bisa kalian gunakan misalnya ketika melakukan menggunakan fungsi agregat supaya tahu berapa nilai nol, berapa nilai nilai nol ya nilai yang hilang, atau berapa data nol dari setiap data gitu ya. Kalau tadi kan dijelaskan bahwa Randi dan Rudy itu cuma 2 dan 3 gitu. Padahal kan ada data yang hilang gitu. Nah, kita akan tampilkan data yang hilang itu. Nanti setiap data itu akan tahu berapa nilai yang hilangnya gitu. Oke, saya contohkan bahwa fungsi count ini berbeda gitu. Misalnya kita tulis select count seperti ini, from percobaan. Nah, di sini terlihat bahwa ada 8 data gitu ya. Berarti benar, semuanya kan keseluruhan 8 data. Kita sistem. Tapi kalau misalnya select count score seperti ini, dia hanya akan menampilkan 5 data. Berarti antara count dengan ekspresi dengan count dengan bintang, dia itu beda gitu ya. Tapi intinya si fungsi counting ini memperlakukan fungsi agregat ini memperlakukan data nolnya itu berbeda gitu, berbeda perlakuannya. Kita clear dulu, sistem clear. Nah, kalau berbeda kita bisa manfaatkan misalnya select count kemudian bintang, di sini dikurangi count score as hilang misalnya. Jadi kita akan tahu berapa data yang hilang di dalam tabelnya. Nah, kalau kita udah tahu berapa data yang hilang, nah kita bisa grab tata ke dalam baris-baris, kemudian nanti kita gunakan fungsi kalau saya group by. Nanti setiap data tahu berapa data yang hilangnya. Oke, saya contohkan seperti ini ya. Select subject, kemudian apa itu tadi? Oh ya, count ini ya score, kemudian n, kemudian ini sum score as total, kemudian AVG score as rata, kemudian cuma kita carikan datanya. Bentar. Kita ulangi lagi, Ctrl C. Kita tulisnya seperti ini ya. Select subject, kemudian count total, count misalnya di sini as total ya. Oke. Kemudian di sini saya tulis lagi misalnya count score, misalnya count score as data tak hilang ya, maksudnya data CML data gitu ya.
atau bisa tulisnya di sini tak hilang gitu ya misalnya. Nah selanjutnya kita akan hitung data yang hilangnya gitu ya, data yang hilangnya. Oke, di sini count bintang kayak tadi ya, count dikurangi count skor. Misalnya as di sini as data yang hilangnya gitu ya. Kita kan mau cari data yang hilang yang tadi gitu. Kemudian kita misalnya sum as sum skor as total. Oke, jangan total ya, jumlah ya, jumlah avg skor as rata min skor as nggak harus sih sebenarnya, kan kita nggak harus di ini ya ditulis lagi sebenarnya. Kita kan cuma mau cari menampilkan data yang hilang dan yang tak hilang, tapi nggak apa-apa ya ini ditulis lagi ya, terkecil. Oke, supaya ini supaya jelas lah. Max skor as tertinggi. Oke, kemudian from percobaan, kemudian ini di sini group by subject. Oke. Nah sekarang si Randi total datanya 4, si Rudi total datanya 4. Kemudian data yang tak hilang dari si Randi itu ada 2, dan yang hilang yang si Rudi itu ada 3 yang hilang, dan si yang Rudi ada yang tak hilang 3, yang hilang 1, si Randi yang tak hilang 2, yang hilang 2 gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya bagaimana di sini kita melakukan kesimpulan terhadap sekumpulan tabel yang memuat nilai 0 dan kemudian menginterpretasikannya, menginterpretasikan hasilnya. Nanti kita akan lanjut lagi di tutorial MySQL dasar selanjutnya.